Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semoga amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita, pedoman kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para orang-orang yang telah berjalan di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Baik, kembali kita membacakan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, melanjutkan hadis yang kemarin telah dibaca oleh Ustaz Arif hafizahullah taala. Karena hadis yang sekarang panjang, maka kita langsung artikan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu pada zaman dulu ingin berperang, kemudian dia berkata kepada kaumnya, dia berkata salawatullah wassalamu alaihi, yaitu janganlah kalian mengikuti aku, janganlah salah seorang kalian mengikuti aku apabila dia telah menikah dan dia ingin berhubungan dengan istrinya. Dan jangan pula seseorang mengikuti aku apabila dia membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah yang rumah tersebut belum selesai. Kemudian janganlah dia mengikuti aku apabila dia telah membeli seekor kambing, telah membeli kambing dan juga onta yang sedang mengandung, sedangkan dia menunggu-nunggu hasil dari anak-anak kambing dan onta tersebut. Kemudian Nabi tersebut pergi untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla hingga sampai ketika dia di suatu perkampungan, suatu pedesaan yang pada saat itu mulailah atau ketika itu menjelang waktu asar. Kemudian dia singgah dan juga para pengikutnya dan melaksanakan sholat. Kemudian dia berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga pula aku juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi tersebut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tahankanlah atau berhentikanlah matahari tersebut. Kemudian matahari tersebut ditahan oleh Allah Azza wa Jalla sampai dia yang seharusnya terbenam pada saat itu ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak terpedam sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut dan kaumnya. Seketika itu para kaumnya mengumpulkan ghanimah-ghanimah yang ingin dibakar. Kemudian datanglah api dari langit. Akan tetapi api itu tidak langsung melahap ghanimah tersebut atau harta rampasan perang tersebut, dikarenakan ada seseorang gulul, yaitu pengkhianat. Kemudian Nabi tersebut berkata, fikum gulul, di antara kalian apakah ada orang yang berkhianat? Maka disuruhlah kabilah-kabilah di antara kaum yang ikut berperang tersebut, pemimpinnya disuruh berbaiat kepada Nabi tersebut, berkata la gulul, tidak berkhianat. Sampai seketika sampailah kepada suatu kabilah yang di kabilah tersebut ada salah seorangnya yang dia berkhianat. Kemudian Nabi tersebut mengetahui dan kemudian disuruhlah kaum dari kabilah tersebut untuk berbaiat kepada Nabi tersebut satu persatu, satu orang demi satu orang, sampai tibalah kepada 2 atau 3 orang yang dia tersebut berkhianat atas perangan tersebut. Kemudian beliau mengetahui dan disuruhlah untuk mengambil harta rampasan yang diambil oleh 2 orang atau 3 orang pemuda tersebut. Kemudian dikembalikanlah
harta rampasan perang tersebut. Harta rampasan perangnya yaitu berupa emas sebesar kepala sapi betina. Kemudian setelah dikumpulkan dan diletakkan di antara tempat-tempat ghanimah, harta rampasan perang, kemudian api itu segera melahap semua harta rampasan perang tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umat-umat terdahulu itu diharamkan atau dilarang baginya untuk mengambil harta rampasan perang atau ghanimah. Akan tetapi kemudian Allah Azza wa Jalla menghalalkannya untuk kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena apa? Karena di dalam umat Nabi Muhammad SAW terdapat kelemahan dan juga kekurangan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dihalalkan segala macam harta rampasan perang. Jadi kaitan hadis ini dengan bab yaitu adalah kaitan hadis ini dengan bab yaitu bukti kejujuran seseorang dilihat dari sikap perbuatannya. Sebagaimana kita telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak cukup hanya beriman dengan lisan saja, tidak cukup hanya dengan perkataan saja, akan tetapi dinilai sebuah kejujuran, dinilai sebuah kebenaran itu ditinjau juga dari segi sikap, yaitu sikapnya adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak hanya di lisan saja. Jujur dengan keimanan yaitu dengan melakukan sholat, zakat dan juga berjihad. Sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, bahwasanya al-iman huwa al-iqrar bil lisan wal tasdiqu bil jinan. Al-iman itu adalah kita menetapkan dengan lisan, dengan perkataan, dan juga merealisasikannya, membenarkannya juga dengan perbuatan. Dari situlah perkataan dan perbuatan itu dinilai jujur, yaitu dari sikap dan perkataan. Jadi kaitannya adalah bukti kejujuran seorang dilihat dari sikap perbuatan orang tersebut. Jadi kaumnya Nabi ini dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti dari keimanannya, bukti dari kejujuran imannya yaitu apa? Dia ikut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jihad yang syar'i, bukan yang jihad kaleng-kaleng. Kemudian penjelasan hadis ini adalah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah telah kita sering dengar, telah kita sering ucapkan. Sedikit saja saya bahas, yaitu Abu Hurairah adalah kunyah beliau. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr dari daerah Dus, yaitu salah satu kota di Yaman. Kemudian beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun 57 Hijriah. Berarti 46 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian salah satu di antara keutamaan beliau adalah yaitu beliau adalah salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan sahabat. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling sangat mulazamah dengan Nabi SAW dimanapun dan kapanpun. Walaupun beliau masuk Islam selama 2 tahun, akan tetapi keilmuan beliau mengalahkan para sahabat yang lain. Kenapa? Dikarenakan hirs, semangat beliau untuk menuntut ilmu agama. Jadi tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang tua ingin menuntut ilmu. Bahkan para imam-imam besar juga banyak yang menuntut ilmu pada umur 40 tahun dan dia menjadi imam besar. Jadi ilmu itu, kita telah selesai menuntut ilmu itu apabila kita telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dulu ada seorang nabi. Jadi nabi di sini adalah Nabi Yusha bin Nun, yaitu adalah salah seorang muridnya Nabi Musa alaihissalam.
Kenapa mengatakan Nabi Yusha bin Nun? Karena ada dalam suatu riwayat yang sahih, dari hadis yang sahih, bahwasanya dikatakan inna syams lam tuhbas li ahadin illa li Yusha layalin saro ila baitil maqdis. Jadi sesungguhnya matahari itu tidak pernah ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ditahan untuk berputar oleh Allah Azza wa Jalla pada seseorang manapun, kecuali kepada Yusha bin Nun. Pada malam itu orang-orang dan Nabi itu pergi ke Baitul Maqdis, yaitu pada melaksanakan perang yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi suatu kaum, untuk berjihad menaklukkan kota Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Dan juga akan tetapi beliau melarang akan tiga hal. Yang pertama adalah apabila dia telah menikah, baru menikah, yang ingin berhubungan dengan istrinya, maka dilarang untuk berjihad. Kemudian juga setiap orang yang membangun bangunan atau rumah, akan tetapi bangunan tersebut belum selesai, belum sempurna, maka juga dilarang oleh Nabi Yusha. Kemudian juga orang-orang yang membeli ghanam, kambing, dan juga khalifat. Jadi khalifat di sini adalah unta yang sedang hamil. Nah, di sini dilihat akan kayaknya bahasa Arab, akan istimewanya bahasa Arab. Setiap kata itu memiliki makna. Jadi onta laki-laki dalam bahasa Arab itu jamal, onta perempuan itu dalam bahasa Arab naqah. Onta yang sedang hamil disebut khalifatun, bukan pakai ya. Itu artinya onta sedang hamil. Kemudian musinnah, onta yang tumbuh giginya, mulai giginya itu masih mau dewasa, yang tumbuh giginya. Jadi itulah diantara salah satu kayaknya bahasa Arab yang Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dengan bahasa tersebut. Kemudian Nabi tersebut melarang akan orang yang telah membeli kambing dan juga onta-onta yang sedang hamil, yang dia menunggu untuk anak-anak hewan tersebut. Kenapa dilarang? Karena mereka akan sibuk akan urusan tiga hal tersebut, yaitu sibuk orang yang baru nikah, sibuk dengan istri barunya, orang yang membangun bangunan akan tetapi belum selesai, dia sibuk dengan urusan tersebut karena ingin didiami oleh dia dan juga keluarganya. Dan juga orang yang baru membeli hewan-hewan peliharaan yang mengandung, mereka menunggu akan hasil dari anak-anak peliharaan tersebut. Hal ini senada dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Azza wa Jalla, manusia itu telah dihiasi dengan mencintai kepada syahwat-syahwatnya. Apa saja syahwatnya itu? Yang pertama adalah wanita-wanita, kemudian anak-anak, kemudian barang-barang dari dalam bumi seperti emas dan juga tembak perak, kemudian juga hewan-hewan tunggangan, dan juga hewan binatang-binatang peliharaan, dan juga kebun dan sawah. Jadi emang tabiat manusia bahwasanya mereka mencintai tiga hal perkara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Makanya jihad itu soyoknya orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla senantiasa atau seharusnya dia menyelesaikan semua perkara dunia, karena dia berjihad itu supaya dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, supaya dia berjihad melakukan ibadah tersebut khusyuk semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, tidak diganggu dengan urusan-urusan dunia, seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, fa idza faragta
fansab, apabila kamu telah mengerjakan selesai dari urusan-urusan dunia, maka kerjakanlah ibadah. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hadrata la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u akhbathan. Tidak ada sholat ketika dihidangkan makanan, dan juga tidak ada sholat bagi orang-orang yang menahan buang air kecil dan BAB. Jadi diambil dari sini bahwasanya ini menunjukkan apabila kita ingin benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, semestinya kita menyelesaikan perkara dunia, baik itu berkaitan dengan hati dan juga dengan badan, karena dikhawatirkannya kita tidak khusyuk terhadap ibadah yang kita kerjakan tersebut, apalagi perkara jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi tersebut mulai berperang, pergi sampai dia datang di suatu kampung, dan pada saat itu waktu menjelang setelah asar, dan dia berkata kepada matahari tersebut, sesungguhnya kamu itu adalah diperintahkan juga dari Allah Azza wa Jalla, dan saya juga diperintahkan. Maksudnya di sini diperintahkan adalah matahari itu adalah perintah secara ciptaan, dan jihad itu adalah perintah secara syar'i, perintah atau kewajiban secara syar'i. Matahari maksudnya adalah perintah secara ciptaan, adalah matahari berjalan pada lintasannya, matahari berjalan pada porosnya sesuai yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran berfirman, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil halim. Allah Azza wa Jalla berkata, dan matahari itu berjalan di lintasannya, itulah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sejak diciptakannya matahari itu berjalan di porosnya, berjalan di lintasannya. Nah, jadi ini juga sebagai penguat dalil bahwasanya yang bergerak itu matahari. Nah, juga di sini bukan bumi. Kenapa? Karena di sini juga Nabi Yusha bin Nun memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditahankan baginya matahari untuk tidak terbenam pada saat maghrib. Jadi ditahankan oleh Allah Azza wa Jalla sampai mereka mendapatkan kemenangan, yaitu menangkan kota Baitul Maqdis, sampai dikumpulkanlah beberapa harta rampasan perang. Kemudian di sini terjadi masalah, yaitu masalahnya adalah ada salah seorang di antara kabilah-kabilah tersebut berkhianat kepada Nabi Yusha bin Nun, yaitu mengambil harta rampasan perang. Jadi api yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melenyapkan, menghancurkan ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut, tidak melenyapkannya, tidak melahapnya, karena diadakan orang yang berkhianat, yaitu orang yang mengambil harta rampasan perang. Akan tetapi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil rampasan perang. Jadi dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu ditaklukkanlah kota Baitul Maqdis oleh Nabi Yusha bin Nun dan para pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi itu ada yang wajib diimani, dan yang itu berjumlah 25, dan juga ada nabi-nabi yang tidak wajib diimani. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Banyak. Di antara orang-orang nabi-nabi yang tidak wajib diimani yaitu Nabi Yusha, kemudian Nabi Khidir, dan juga Nabi Daniel dan yang lain-lainnya. Jadi yang wajib kita imani adalah 25, dan sisanya yang banyak itu tidak wajib kita imani. Baik. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah jihad adalah perkara yang disyariatkan pada umat terdahulu dan juga sekarang. Jadi jihad ini adalah bukan perkara yang baru, kan, tetapi sudah lama dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi syariat umat terdahulu itu ada dua.
apabila syariat umat terdahulu itu sesuai dengan syariat yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka diterima. Contohnya seperti jihad, kemudian puasa Daud, kemudian lagi yang dulu-dulu itu seperti haji, sholat, dan yang lain-lain. Yang kedua, syariat yang dia tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka syariat tersebut ditolak. Seperti taubatnya para pengikutnya Nabi Musa ketika dia mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Taubat mereka dengan apa? Dengan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Akan tetapi walhamdulillah, kita sekarang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan dan dengan kejujuran, benar-benar bertaubat kepada Allah. Taubat kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diantara syariat yang tidak diterima pada zaman saat ini. Dan juga yang ini, yang kedua, tentang harta ghanimah, harta rampasan. Jadi pada zaman dahulu, para nabi-nabi terdahulu itu dilarang dan diharamkan bagi nabi tersebut dan para pengikutnya untuk mengambil harta rampasan, harta ghanimah. Akan tetapi pada zaman sekarang, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan. Nah, maka syariat ini tidak ditolak. Jadi ada dua, yang sesuai dengan syariat kita diterima, yang tidak sesuai dengan syariat kita itu ditolak. Taib. Jihad telah dilakukan dan disyariatkan kepada umat terdahulu dan juga sekarang, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama para pengikutnya di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak lemah dengan apa-apa yang ditimpa kepada mereka di jalan Allah Azza wa Jalla, dan juga tidak lelah lagi bersusah payah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah dalil atas keagungan Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang dapat mengatur segala sesuatu, baik yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Allah dapat menahan matahari yang seharusnya terbenam jadi tidak terbenam. Karena apa? Karena doanya Nabi Yusha bin Nun untuk mengalahkan kaum Baitul Maqdis, yang di sana terdapat, yaitu Allah tidak menjadikan suatu urusan itu terhalang yang seharusnya tabiatnya lancar, akan tetapi terhalang kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, untuk menahan atau menolong para nabi-nabi Allah. Kemudian yang kedua, untuk mencegah keburukan yang terjadi kepadanya. Kemudian yang ketiga, untuk maslahah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian faedah yang ketiga, nikmat Allah untuk umat ini, di mana Allah menghalalkan ghanimah atau harta rampasan perang kepada umat ini, sedangkan umat terdahulu itu diharamkan. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, aku dihalalkan 5 perkara yang belum dikasih kepada orang-orang atau nabi-nabi sebelumku, yaitu uhillat liyal ghanaim, yaitu dihalalkan padaku, yaitu harta-harta ghanimah. Jadi pada zaman sekarang ghanimah itu dibolehkan, harta rampasan perang itu dibolehkan. Akan tetapi pada zaman dahulu tidak dibolehkan, yaitu diharamkan. Dan seketika itu api langsung melenyapkan ghanimah-ghanimah atau harta-harta rampasan perang yang ada pada zaman dahulu. Jadi tidak bisa diambil. Jadi mereka benar-benar berjihad murni karena Allah Azza wa Jalla. Setelah jihad mereka tidak mendapatkan ghanimah. Akan tetapi zaman sekarang alhamdulillah kita boleh mengambil harta rampasan yang telah kita perangi dari orang-orang kafir. Baik, faedah yang keempat, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla, walaupun nabi. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jadi dari hadis ini, orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Yusha itu, mereka secara kebiasaan orang-orang yang bersalaman itu apabila telah bersalaman pasti mereka bisa melepaskannya. Akan tetapi yang ada muskilah, ada masalah di dalamnya, dia tidak bisa
terlepas karena izin Allah Azza wa Jalla. Dari situlah Nabi Yusha bin Nun mengetahui bahwasanya orang tersebut telah berkhianat. Jadi tidak ada yang dapat mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagai firman Allah Azza wa Jalla, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan dialah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan dialah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahuinya. Kemudian berkaitan dengan yang faedah keempat, yang kelima adalah bahwasanya para nabi tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, qalat man amba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir. Siapa yang mengatakanmu, siapa yang memberikanmu kabar ini wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, yang mengabarkan kepadaku adalah yang maha mengetahui, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah berfirman, alimul ghaibi wa fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manil qada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah yang maha mengetahui perkara gaib, tidak ada atau tidaklah Allah menyingkapkan atau membukakan perkara gaib tersebut kepada seorang pun, kecuali kepada orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dari para rasul. Maka orang tersebut, nabi tersebut mendapatkan pengetahuan yang diberikan dengan izin Allah Azza wa Jalla sedikit dengan perkara gaib. Sesungguhnya dia dibentengi oleh malaikat dari depan dan belakangnya. Jadi celakalah yang mengatakan, atau ustadz mana yang mengatakan di Indonesia atau di dunia, apabila dia mengetahui perkara gaib, orang pintar dan segala macam, itu berarti dia mendustakan firman Allah Azza wa Jalla. Dia telah membohongi Allah Azza wa Jalla, mendustakan Allah Azza wa Jalla, berarti dia adalah orang yang kafir. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali dia. Sedangkan orang-orang pintar mengatakan dia mengetahui perkara gaib. Maka celakalah bagi mereka semua. Jadi tidak ada di dunia ini yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah dan para nabi-nabi yang Allah ingin kasih tahu perkara tersebut, sebagian perkara tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.